Ketika kita punya ketakutan yang luar biasa, entah itu kita mengalami kecemasan, gangguan kecemasan, ataupun kita mengalami trauma, atau kita mengalami sakit hati, atau kita mengalami sesuatu yang bagi kita itu berat, maka kita akan sangat merasa susah untuk move on dari itu semuanya. Ya kan? Terasa kan teman-teman? Teman-teman itu jadinya kayak sudah tahu, nggak perlu seperti itu, tapi ada sesuatu yang berat di belakang saya, yang membebani saya untuk saya move on, apapun masalahnya. Nah, cara ini akan bisa membantu kamu untuk jauh lebih baik. Teman-teman, ketika kita merasakan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kemudian merasakan nggak bisa move on, masih ada luka di masa lalu, masih ada sakit di masa lalu, itu akan menghambat diri kita untuk maju ke depan. Ibaratnya adalah, kalau kita mobil Ferrari, ya diri kita itu mobil Ferrari, kita harusnya bisa melaju dengan sangat cepat. Bener ya? Sangat cepat. Nah, masalahnya, yang terjadi adalah kita justru melajunya nggak bisa sangat cepat seperti yang seharusnya ketika punya mobil Ferrari. Ketika kita jadi mobil Ferrari misalnya, itu kita nggak usah cepat, kita malah lambat. Nah, itu kenapa? Karena kita lupa untuk menurunkan handbrake, rem tangannya itu kita tidak turunkan, kita angkat. Jadinya kecepatannya itu tidak bisa benar-benar gitu ya, karena ada handbrake. Nah, handbrake ini adalah beban kita. Handbrake ini adalah emosi kita yang kita hold selama ini. Ya, emosi ini kita hold selama ini. Nah, handbrake ini, emosi yang kita punya ini yang harus kita lepaskan. Nah, seringkali yang berkaitan dengan handbrake ini adalah sekali lagi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu atau beban kita atau emosi kita yang sangat besar. Nah, dari metafora ini atau dari analogi atau metafora ini, kita bisa lihat bahwa sebenarnya kita punya kemampuan untuk pulih. Kita punya kemampuan untuk sembuh asal kita bisa lepaskan handbrake. Nah, bagaimana untuk cara kita lepaskan handbrake ini gitu ya? Nah, kita bisa anggap bahwa ketika kita mengalami suatu ketakutan, atau kita mengalami suatu kecemasan, atau kita mengalami luka batin, atau kita mengalami trauma, maka itu kan suatu kejadian di masa lalu. Benar ya? Ada suatu kejadian di masa lalu yang membuat kita takut bahwa itu akan terulang lagi. Jadi ada diri kita yang proteksi. Ada part, ada bagian dalam diri kita yang memproteksi kita supaya tidak mengalami hal seperti di masa lalu. Kalau Anda pernah misalnya dilukai oleh orang berkali-kali, maka apakah Anda akan merasakan luka lagi? Enggak. Kalau Anda merasakan pernah panik di masa lalu sangat intens, apakah Anda ingin mengalami panik lagi? Tidak. Kalau Anda pernah mengalami sakit yang sangat luar biasa di masa lalu, apakah Anda mau sakit lagi? Tidak. Nah, bagian ini adalah proteksi. Dia sengaja untuk proteksi, karena dia nggak mau kita mengalami hal itu lagi. Ya, ini yang menghambat kita selama ini. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana sekarang adalah kita menganggap bahwa itu adalah diri kita. Diri kita anggap bahwa itu adalah diri kita yang kecil. Oke, jadi kita anggap kita adalah diri kita dewasa, kita orang tua, itu adalah diri kita kecil, dan kemudian kita tahu bahwa dia sebenarnya itu proteksi. Ketika Anda tidak bisa melihat ini, maka biasanya kecenderungan kita ketika kita punya masalah trauma, kita masalah kecemasan, kekhawatiran, kita punya masalah luka batin, akhirnya seringkali kita jadi marah sama diri kita sendiri. Kita jadi seringkali kecewa dengan diri kita sendiri. Kita seringkali jadi malah menakut-nakuti diri kita sendiri. Bisa nggak sembuh? Memang bisa sembuh ya kayak gini. Kenapa aku seperti ini? Yang terjadi adalah Anda bisa nangis tanpa sebab. Nangis tanpa sebab, teriak tanpa sebab. Karena apa? Karena beban batin yang sangat berat yang Anda punya. Anda nggak rilis itu. Ya, Anda malah semakin kecewa dengan diri. Itu membuat semakin Anda nggak nyaman. Supaya kita bisa lebih baik, apa yang kita lakukan? Ketika kita cemas, ketika kita takut, ketika kita merasakan sakit hati, ketika kita merasakan ketidaknyamanan, oke,
maka anggaplah itulah diri Anda yang kecil. Sekali lagi, anggaplah itulah diri Anda yang kecil atau bagian dari diri Anda. Tujuannya adalah proteksi. Tujuannya melindungi Anda. Ingat, tujuannya sekali lagi, melindungi untuk Anda lebih baik. Karena dia nggak mau Anda mengalami itu lagi. Jadi dia belum percaya adanya peluang-peluang baik. Dia belum percaya bahwa ada banyak kesempatan-kesempatan yang baik terjadi. Dia masih menutup opportunity itu, peluang-peluang itu ditutup, nggak mungkin ada. Jadi kita perlu ketika dia datang, kita perlu misalkan kasih nama, misalnya Mr. Fear, Mr. Insecure. Oke. Jadi dalam kenyataannya, misalnya ketika kita tiba-tiba merasakan insecure, kita merasakan tidak aman gitu kan, kita merasakan khawatir gitu kan, kita kasih nama kan, namanya itu Mr. Insecure. Oh, Mr. Insecure. Anda berhenti dulu sebentar, kemudian Anda sadari bahwa ini Mr. Insecure datang. Mr. Insecure. Ya. Nah, Mr. Insecure datang itu ada perasaan di dada, mungkin ada perasaan di perut, atau di kepala gitu kan, yang nggak enak. Jadi, Anda tinggal sapa dengan penuh kasih sayang, "Hai Mr. Insecure. Hey, thank you ya, kamu udah hadir. Thank you untuk proteksinya yang kamu berikan selama ini, untuk membuat aku tidak lagi mengalami hal yang seperti dulu. Ya, gue tahu ada suatu peristiwa mungkin di masa lalu yang membuat kamu hadir, yang membuat kamu khawatir, yang membuat kamu takut, yang membuat kamu mungkin merasa nggak dihargai, membuat kamu merasa tidak aman, dan ini kamu bawa sampai dengan hari ini. Karena kamu tidak mau hal itu terulang kembali di masa sekarang. Terima kasih proteksinya. Terima kasih proteksinya. Terima kasih atas perlindunganmu. Dan hari ini, aku mau lebih bebas. Aku mau bebas dari semua itu karena aku mau membuka opportunity untuk itu. Oke, mari kita bekerja sama untuk kita lebih baik. Jadi Anda boleh kalimatnya apapun itulah. Yang penting, anggap lu anak kecil yang butuh perhatian, yang Anda tahu itu sebenarnya diri Anda yang proteksi. Nggak perlu marah-marah sama dia, ingat. Bukan marah-marah, tapi kita dekati dengan apresiasi, dengan kasih, dengan perhatian. Kita tahu maksud tujuan baiknya. Ya, jadi kita ngobrol, kemudian ya udah, satu minta di let go, gitu. Atau kamu juga bisa katakan, "Hai Mr. Insecure, I'm okay kok. I'm okay untuk semuanya, bahwa semua yang aku hadapi, ini semuanya aman, dan kamu lihat ya, bahwa selama ini ketika kita cemas, ketika kita takut, itu semuanya aman-aman saja. Jadi kamu insecure, tenang aja. Ya, ini semuanya nggak akan seperti yang kamu pikirkan. Beri kesempatan ya, Mr. Insecure ya, I love you. Thank you untuk proteksinya." Gitu. Nah, kalau Anda punya emosi-emosi takut mati, gitu kan, takut mati, takut sakit, dan sebagainya, sama caranya, teman-teman. Kasih aja namanya, misalnya Mr. Si, "Hai, Mr. Ansi. Thank you ya, kamu udah ngingetin gue bahwa ini bisa jadi seperti ini. Oke, thank you. Dan, oke, aku mengerti proteksi aku, thank you. Dan, ya, izinkan untuk kali ini kita percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Oke, thank you ya." Nah, jadi kita berikan rasa kasih sayang. Kalau Anda susah untuk mengatakan itu ketika Anda sedang merasakan ketakutan, maka Anda bisa sekali lagi, Anda visualisasikan. Visualisasikan itu kayak anak kecil, dan kemudian Anda rasakan, Anda ngobrol sebagai orang dewasa, ngasih tahu ke anak. Gimana sih kita sebagai orang dewasa, kita ngasih tahu ke anak bahwa lu nggak perlu takut gitu kan. Nah, ketika ngasih tahu ke anak gitu, mungkin anak masih akan takut, wajar. Anda bisa bayangkan, Anda berikan pelukan sama dia. Anda bisa bayangkan sekali lagi, berikan kehangatan sama dia. Aku peluk kamu ya, percaya kamu aman. Jadi, dengan penuh rasa kasih sayang, kamu bisa memeluk dia, kamu bayangkan, dan minta dia untuk percaya bahwa kamu aman. Nah, dengan kamu lakukan hal itu terus-menerus, itu akan bantu kamu akan jauh lebih baik. Nah, caranya akan sangat bantu kamu untuk kamu lebih baik. Silakan diperhatikan. Bagi teman-teman yang masih takut dengan sensasi fisik, ketika sensasi fisik muncul, entah karena
lambung, ya, lambung bermasalah, kemudian muncul sensasi nggak nyaman, ataupun karena sensasi fisik, karena gangguan cemas, saya mau ingatkan lagi bahwa itu semuanya aman walaupun tidak enak. Jangan mau kamu diperdaya oleh pikiranmu karena rasa tidak nyaman itu. Ini menantang, tapi izinkan untuk kamu buat komitmen dalam diri kamu bahwa saya meniatkan diri saya untuk komitmen bahwa oke, saya semakin lebih bisa berdamai dengan rasa ini. Jadi kalau misalnya ada toleransi, ada jendela toleransi gitu kan, namanya ada jendela toleransi, maka jika kamu ada rasa nyerinya, rasa nggak nyamannya di atas ini, kamu kan merasa khawatir gitu kan, merasa, aduh nggak bisa, karena kamu di atas toleransi kamu untuk menoleransi rasa itu. Maka izinkan untuk kamu kembangkan itu toleransinya, perbesar toleransinya sampai ke sini. Jika tadi segini, perbesar ke sini. Sehingga ketika rasa itu hadir, kamu bisa toleransi dengan jauh lebih baik dan kamu akan lebih tenang. Jika itu bisa lebih baik lagi, kamu toleransi kamu perbesar seperti itu. Nah, ketika kamu bisa perbesar toleransi rasa atas rasa tidak nyaman, kamu akan jauh lebih baik. Itu tentunya perlu latihan dan kamu bisa kombinasikan dengan tadi yang kita dibicarakan di awal. Oke, teman-teman, jika kamu mau lebih detail lagi, kamu bisa hubungi WA admin di sini untuk melakukan perjanjian terapi bersama dengan saya, baik secara terapi online maupun terapi offline. Oke ya, semoga hal ini membantu kamu untuk jauh lebih baik, membuat kamu jauh lebih percaya diri bahwa apapun masalah kamu, ingat selalu ada jalan keluar dan kamu tidak akan di sana-sana saja. Kamu bisa move on, kamu bisa lebih baik lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Salam tanpa cemas.